Oke, santai banget. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di sesi sharing bareng teman Aksa. Kali ini spesial banget karena kita kedatangan satu bintang tamu spesial ya. Teman lama aku dulu di Gatra. Yang sama-sama cuma bertahan 6 bulan ya, Kak. Heeh. Namanya Firdika Rizky Utama. Nah, Firdika ini bisa dibilang seseorang yang punya multi profesi ya teman-teman. Jadi penulis iya, jurnalis iya, periset iya, kolumnis di berbagai media nasional dan internasional juga, dosen juga, dosen HI di Universitas Presiden ya, uh, Ya, Dika ya. Terus juga peneliti para sindiket selama 8 tahunan, yang sekarang ya. direktur eksekutif, udah naik jabatan ya. Dan sekarang Nah, juga masih aktif banget nulis tulisannya bisa teman-teman temui di Instagramnya selalu update. Terus juga penulis buku Menjerat Gus Dur yang sempat menjadi perbincangan hangat ya. Terus pokoknya publikasinya udah banyak banget. Dan di sesi kali ini kita nggak cuma menyoroti profesi Kafir Dika sebagai seorang penulis atau periset ya, tapi juga sesuai dengan judulnya kita bakal ngebahas nih, bakal ngulik-ngulik pengalaman Kak Firdika menuntut ilmu ke negeri Cina gitu. Kenapa milih negara Tiongkok sebagai salah satu tujuan untuk belajar gitu? Gimana pengalamannya di sana? Gimana juga tips-tips atau cara-cara beasiswa untuk dapetin beasiswa ke sana? Karena aku yakin teman-teman kemarin sebagian besar yang daftar juga penasaran gimana caranya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya, tahapan-tahapannya atau mungkin trik-triknya gitu untuk survive di sana seperti apa. Terus kemarin ada juga yang pengen kita ngebahas prospek karir nih pasca studi S2 karena mungkin teman-teman oke. ada juga yang kayak setelah selesai S2 bingung ngapain ya gitu. Terus juga yang gak kalah penting adalah cara melakukan riset yang baik dan efektif itu seperti apa. Terus gimana cara hidup dari tulisan? Karena bisa dibilang Kak Firdi kan juga hidup dari tulisan ya Kak ya. Betul itu. Jadi yang penting kita juga pengen punya skill menulis yang bisa menghasilkan gitu. Oke, silakan Kak Firdi. Pertanyaan Oke. pertama aku buka, kenapa Ah, memilih Oke. menuntut ilmu ke negeri Cina? Silakan. Oke, terima kasih Kak Dewi. Tapi panggil ini nggak apa-apa ya, gue lu aja ya, santai ya. Nah, kita santai. Eh, Oke. jangan panggil Kak, karena nanti kalau Kak jadi kafir kan, kafir di kafir. Yes. Jangan, Oke, oke, oke. jangan. Bung aja, Jadi Bung, boleh. panggil aja biasanya Bung. Bung, oke, Bung. Ya. Merat ya. Oke. Kenapa di China ini kayaknya apa Dewi juga salah satu orang yang berperan dalam apa dalam gue diterima di China. Kenapa? Karena gue ingat dulu bahasa Inggris gue tidak baik kan, tidak sebaik Dewi. Jadi 2021 personal statement gue kan dieditin sama lu ya. Itu 2021 saat keterima di NUS. Nah, yang kedua 2022 di China. Nah, itu sebenarnya kayak blessing in disguise sih. Kenapa? Karena 2021 keterima di Singapura, tapi beasiswanya nggak ada karena itu COVID ya. Anjir, udah 4 tahun yang lalu ya. Cepet juga ya. Ya, 4 tahun yang lalu berarti itu gara-gara COVID. Jadi eh, tidak memungkinkan ada beasiswa karena seluruh dana waktu itu Indonesia untuk COVID kan nggak ada LPDP dan segala macam. Terus juga eh, ya pasti Singapura nggak ada beasiswa juga pun kalau kuliah keterima di sana itu online. Jadi gua rasa ngapain kalau kuliah luar negeri tapi online kan kayak nggak berasa. Betul. Justru kan pengen kuliah luar negeri pengen ngerasain kan apa vibes-nya apa ya kehidupan di sana terus juga ya secara umum ya kemudian juga yang utama ya mau belajar budaya akademiknya gimana apa sama kayak di kampus gua dulu yang ya slow aja waktu yang satu ya selalu aja juga dapet A bisa IPK 3 bisa tapi kan kayaknya kalau kayak gitu nggak asik ya ya di awalnya itu blessing in disguise 2021 tidak ada beasiswa disuruh defer 1 tahun. Nah, di dalam proses defer itu ada yang menawarkan. Jadi, sebutlah bos di kantor itu Dewan Pakar Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Nah, dia ngabarin bahwa ada beasiswa ke China. Terus ambil aja beasiswa di mana aja, kuliah di mana aja. Dia bilang kayak gitu kan. Terus ya dia ngasih rasionalisasi lah ya kalau eh, ya karena dia orang politik dia ngasih tahu secara geopolitik
dan juga ya ada pasti kemungkinan besar ekonomi itu semua dunia akan bergeser ke timur. Tinggal tunggu waktu aja shiftingnya tepatnya kapan gitu. Jadi ada baiknya lu ngelihat China lebih dekat gimana mereka bisa maju, gimana masyarakatnya, gimana budaya belajarnya, apa segala macam. Ya sebenarnya setengah hati ya kalau jujur karena kan wah gila NUS gitu kan peringkat satu Asia saat itu. Terus di China apa terus ya gue baca gitu karena anak sejarah dulu ya tentang China gimana peradabannya terus juga apa ya peradabannya gimana terus kemajuannya gimana dan sampai yang terkini lah ya sampai yang mungkin kan tulisan-tulisan 2010-an sampai gitu kayak Cina masih ada stigma di segala macam dan itu apa totally different lah ya beda banget begitu masuk ke Shanghai tapi sebelum itu eh, jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kayak biasa sih persyaratannya ada personal statement itu juga gue ingat lu yang ngeditin kan. Personal statement terus personal statement sama statement of purpose itu beda. Personal statement lebih kepada pribadi kayak background ngapain kalau statement of purpose eh, kayak kenapa gua harus milih kampus itu, jurusan itu, terus juga prospeknya ke depan gimana lu mau jadi apa gitu ya dalam statement of purpose dari kuliah dan pasca kuliahnya nanti kayak gimana. Itu dua hal, statement of purpose sama personal statement. Kalau lu bahasa Inggris, English Taught gitu di bahasa pengantara pasti IELTS minimal 7. Gua sih lupa ya apa apakah ada minimum bandnya di tiap apa di tiap sesi misalnya IELTS di listening nggak boleh di bawah 0,5 gue lupa ada itu atau enggak tapi overall band gue 7 dan kayaknya sih nggak ada di bawah 0,5 cuman kayak dia minta overall aja jadi kalau mungkin kalau teman-teman nanti ada yang speakingnya misalnya 8 tapi writingnya 6 itu kayaknya masih oke deh karena average jadi masih 7 karena China nggak kampus-kampus China nggak minta per item sesi lu harus tiba minimal berapa berapa itu terus surat rekomendasi dari kalau gue ingatnya dulu cuma satu sih jadi eh oh enggak satu waktu itu untuk di beasiswa untuk beasiswanya tapi untuk di kampusnya nanti ada dua surat rekomendasi satu yang di kantor tapi yang di kantor itu juga kalau bisa berhubungan ya dengan lu misalnya ya tempat gua riset kan ya berhubungan tuh jadi apa email dan bos gua juga PhD dari mana gitu kan dia ngejelasin tapi gimana kalau misalnya beda kayak misalnya di agency atau jurnalis gitu ya ya kalian cari aja dosen kalian yang dulu di S1 gitu yang eh, tahu banget tentang kalian bisa personal apa kok gue lupa istilahnya pembimbing akademik sama supervisor pembimbing jadi ada dua profesor yang dibutuhkan untuk butuh surat rekomendasi selebihnya dokumen ya biasa lah ijazah dan segala macam itu udah pasti itu sih kalau dari sesi persyarat apa dokumen-dokumen Syaratan. Mm. dan kalau biasanya mereka buka pendaftaran itu di bulan Oktober tanggal 10 atau pertengahan karena mereka buka pasti di setelah hari kemerdekaan. Jadi di China tanggal 1 sampai 7 Oktober itu libur pekan kemerdekaan. Jadi setelah pekan kemerdekaan biasa dia akan buka tuh. Nah, di sini sih yang apa ada dua ya, ada dua hal. Pertama soal pendaftaran beasiswa dan juga kampus. Kalau beasiswa ada dua sebenarnya. Satu teman-teman bisa daftar melalui Kedubes China di Indonesia. Gue lupa websitenya. Nanti teman-teman bisa browsing atau follow aja akunnya apa Kedubes. Biasanya dia nanti Oktober tuh akan share kan eh, dari sesi Kedubes. Jadi dari Kedubes kalian nanti diminta untuk pilih 3 kampus. Pilih 3 kampus nanti ya kayak BMPTN lah ya nanti diseleksi kalau sudah seleksi oke
tinggal wawancara. Tapi wawancara dari kedubes gampang kok, nggak serumit atau semedegangkan kayak apa ujian tesis atau apa gitu aja, ujian skripsi nggak kayak gitu, santai. Itu satu. Tapi kalau dari kedubes kalian bisa milih kampus tiga. Nah, tapi terkadang kampus tuh ingin kalian daftar juga di kampusnya. Jadi gini, kalau teman-teman daftar misalnya di kedubes, milih Beijing University atau pilihan satu Beijing University, pilihan kedua Tsinghua University, pilihan ketiga Shanghai Jiaotong. Nah, kalau kampus-kampus yang gede kayak gini, yang Ivy League kayak China, biasanya mereka ingin kalian juga daftar juga di tempat mereka. Jadi bayar 800 RMB sekitar 6.600. Jadi selain aplikasi yang di apa, yang di Kedubes, ada juga aplikasi yang harus dipenuhi di website mereka, dan itu sama semuanya apa, uploadnya juga sama, rekomendasinya juga gua pakai rekomendasi yang sama kok sama kayak Kedubes gitu. Jadi gitu. Nah itu satu ya dari. Tapi kalau kampus-kampus kecil kayak misalnya Wuhan, CCNU atau Renmin atau you name it lah pokoknya yang di luar C9 kampus itu, kalian cukup aja di apa, di daftar di Kedubes websitenya, jadi tinggal tunggu hasil kayak gitu seleksinya, karena mereka bukan yang sangat kompetitif banget kan, nggak kayak kampus-kampus yang besar-besar itu. Nah udah tinggal tunggu itu, kalian akan masuk tipe beasiswa A. Tipe beasiswa A itu mencakup stipend, stipend ya uang jajan. Kalau S1 itu 2.500 atau sekitar 5 jutaan. S2 itu 3.000 atau sekitar 6 juta. S3 itu 3.500 atau 7 jutaan. Nah, selain stipend, ya bayaran kuliah udah pasti. Dormitory juga, dormitory udah mencakup lah ya. Kalau ini nanti bisa jelasin, kalau kampus-kampus yang tadi di bawah bukan kampus C9 itu sudah all in semuanya tuh, udah tinggal masuk berangkat aja lah gitu. Tapi kalau nanti kampus-kampus kayak Beijing University, Tsinghua, kampus gua, Shanghai Jiaotong atau Fudan di Shanghai juga. Nah, itu dormitory mereka cuma mengcover 70 sampai 75%. Jadi di akhir semester atau di awal semester kalian harus nombok kan. Tapi selebihnya nggak ada beda sih. Dan itu kalau tipe itu tipe A, tipe yang dari eh, kedubes, yang kalian juga kalau yang kampus pengen kampusnya gede gitu, kalian harus daftar juga di kampus, jadi double nih aplikasinya. Oke, tapi kalau yang mau kampus B apa yang tipe B melalui kampus langsung itu juga bisa dan nggak akan melibatkan kedubes. Jadi kalian langsung daftar aplikasinya, nanti isi segala macam itu sama kayak yang tadi gue bilang. Nanti tinggal ada pilihan tuh apa, di borangnya, di formnya akan ada pilihan. Kamu mau beasiswa tipe A dari Kedubes atau dari tipe B. Kalau tipe A nanti kan connect sama Kedubes tuh mereka. Tapi kalau tipe B juga bisa, dan peluangnya mana yang besar sama aja. Nggak ada yang lebih favorit gitu. Bahkan kayaknya dalam China kan dalam 2 tahun ini lagi stuck ekonominya ya 5%. Nah, setahu gua tahun ini tuh cuman dapat 20 di Kedubes. Dari S1 sampai S3 tuh cuma 20. Lagi tahunan gua S2 doang itu 50. Belum pernah suka satu S3-nya itu akan lebih banyak lagi gitu. Tapi kayaknya lebih favorit, lebih asik kalau zaman sekarang gitu. China-nya kedubesnya lagi ekonominya kurang, masih stuck, lebih baik kayaknya peluangnya lebih gede di kampus sih, tipe tipe B. Jadi kalian mau kampus mana aja pilih. Tapi ya karena itu cuma bisa pilih satu apa, satu kampus tapi dua mata kuliah, dua jurusan pilihannya ya, sama kayak kita misalnya simak UI gitu kan, ya udah cuma bisa di UI, kampusnya cuma UI, pilihannya dua jurusan. Ya tinggal itu eh, biasanya kalau di aplikasinya di apa, kampus itu nanti kan kalian submit secepat mungkin kan. Pembukaan itu Oktober, terus deadline submit biasanya Januari di tahun depannya. Nah, selang 2 bulan kalau kalian lolos ke next step akan interview. Nah, interviewnya baru nih kalau yang kampus serius.
ada dua dosen, satu pihak administrasi gitu lah ya. Jadi dosen akan nanya ya seputar ini sih tadi yang personal statement kayak lu dari mana, kenapa milih jurusan ini. Kalau gue dulu ditanyainnya kenapa pindahnya jadi ilmu politik, kan lu pendidikan sejarah nih harusnya jadi guru sejarah, kenapa mau jadi apa ilmu politik. Terus ya ngejelasin aja kalau kerjaan hari ini itu di riset politik, terus juga selama jadi wartawan desknya semua politik. Jadi perlu gue belajar politik bukan cuma secara praktik ansih kekuasaan ya, anjay ansih, tapi juga secara teoretisnya gimana gitu. Jadi ya itu bagaimana kalian bisa berargumen aja sih. Dan ya kalau ada kalau gue kemarin interviewnya itu emang agak monster sih dosennya. Pas begitu ketemu di kampus ya, maksudnya dia dalam arti bukan killer tapi demanding. Dia dosen masih muda, lulusan Ivy League, UPenn. Dia nanya terus mencecar kan. Terus kamu lagi baca buku apa apa segala macam. Jadi ya itu untung-untungan. Nah, selebihnya ya udah kalau misalnya bulan Maret interview, akhir April biasanya udah ada pengumuman. Pengumumannya April, nanti kalian dikasih berkas untuk urus visa dan segala macam. Jadi tinggal bayar apa bikin visa di Kedubes China di Kuningan. Dan cuma di Kuningan. Jadi kalau teman-teman misalnya tinggalnya di Makassar, di Bali, ya harus ke Jakarta untuk bikin visa centernya cuma ada di Jakarta, nggak ada di tempat lain. Itu dulu ada lagi nggak yang ke skip takutnya gitu? Berarti bener-bener tesnya tuh cuman dari IELTS sama seleksi dokumen aja, nggak ada tes apa-apa lagi. Nggak ada tekstur paling wawancara. Tapi itu kalau yang English Stout ya, kalau yang Mandarin juga ada, terutama yang satu. Kalau yang satu di China hampir tidak ada kelas bahasa Inggris. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang masih SMA mau S1 di China, persiapkan HSK-nya, apa ujian IELTS lah ya, IELTS ya Chinese itu namanya HSK. S1 itu 4. Kayak kita kan IELTS 5 apa 7, dia harus 4. Kalau S2 itu 5, S3 6 atau apa gitu. Jadi yaitu persiapan HSK-nya. Nah, bisa kalian langsung daftar gitu ya tanpa gap year. Jadi kalau misalnya kalian lulus tahun 2025 ini nih, gue nggak tahu ya sekarang zamannya kan nggak ada UN ya. Kalau dulu kan ada nilai UN. Kita apa share atau ijazah sementara nanti eh, guru kalian atau kepala sekolah kalian yang menulis rekomendasi, surat rekomendasi. Hmm. Ya bla 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 ya pokoknya biasanya sih kalian yang bikin sendiri kan, nanti mereka tinggal coret atau kadang kalau orang yang malas tinggal udah tanda tangan gitu. Hmm. Kalau Hmm. S1 itu, S2 juga kalau mau apa kalau mau yang Mandarin itu ya langsung HSK-nya juga HSK 5 bla 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 gitu. Tapi iya, ini kan enaknya ya. Enggak enaknya juga ada. Menurutku beasiswa China, China Government Scholarship tuh rata tapi tidak adil. Contohnya tadi kan S2 tuh 3.000, S2 2.500, S3 3.500. Nah, itu setiap provinsi sama. Iya, agak nggak adil kalau gue yang hidup di Shanghai atau disamakan dengan orang yang tinggal di Wuhan. Iya, gue termakan hal itu dan nggak tahu ya. Dulu kan pas lagi mau daftar ya di China murah, di Wuhan. Ini anak-anak juga S1 masih bisa ngirim ke keluarga. Begitu udah tahu, iya di provinsi mana dulu nih sekarang tinggalnya. Kalau di provinsi kayak Shanghai ya Tapi nomplok. mahal kan? Hmm. Iya gitu ya. Apa UMR aja 10 jutaan kan Shanghai. Jadi ya kebayang kalau cuma dapat 6 juta itu harus nombok atau makannya di kampus. Nah, gimana kalau misalnya nggak pakai beasiswa? Ada beberapa opsi yang nggak pakai beasiswa. Dan biaya pendidikan di China menurut gue sih lebih terjangkau ya dibandingkan Barat, misalnya Eropa atau apa karena eh, China tuh tidak menganggap pendidikan itu sebagai bisnis sebenarnya. Hmm. Jadi eh, kemarin tuh kalau S2 gue di ilmu politik itu sekitar 120-30 juta setahun. Ya comparing aja sama yang setara misalnya kayak Cornell di di US atau Leiden, you name it lah, itu kan jauh. Baru bayaran aja udah mahal, belum biaya hidup.
dan segala macam ya gitu. Jadi dibandingkan Barat, ya mereka eh, jauh lebih terjangkau dan juga banyak profesornya yang peraih Nobel biasanya gaya Cina gitu tuh. Kalau kita kan kita suruh belajar nih LPDP misalnya, kita harus suruh belajar ke luar negeri gitu. Ya pulang ya nggak tahu jadi apa gitu atau nggak difasilitasin. Kalau mereka profesornya suruh datang ngajar. Jadi nih misalnya pemerintah China atau kampus gua mau rekrut ilmuwan politik dari Harvard, siapa misalnya Austin Strange. Ya oke, Austin Strange ngajar di Shanghai. Nah, lu akan ngajar selama 5 sampai 10 tahun misalnya. Iya, itu akan diserap ilmunya sama murid-muridnya dan muridnya per tahun aja misalnya ada sekelas ada 20 30 ya. Dia bisa kebayang kan ilmunya akan keserap semua gitu sama murid-muridnya yang di China. Kalau yang apa China yang tidak keluar negeri. Nah, gimana kalau S1 misalnya? Sorry balik-balik nih. Kalau karena nggak ada PowerPoint ya. S1. Gimana kalau misalnya harus gap year karena kalian harus nunggu ijazah dan segala macam. Bisa persiapkan dulu HSK-nya paling penting tadi. Atau kalian bisa pre-univ di sana selama 1 tahun. Sama lah ya kayak misalnya kalian mau di Cambridge atau di mana S1 tapi misalnya IELTS-nya kurang, ada yang kurang ya, kalian akan eh, kuliah kuliah belajar bahasa gitu lah ya selama 1 tahun. Kalau udah lancar pasti aja baru nanti seleksi kertas lah ya, seleksi dokumen-dokumen lagi dan interview. Udah simple. Nah, itu beasiswa tipe A, tipe B, tipe C ada lagi. Tipe C itu dari pemerintah provinsi. Biasanya mereka hanya mengcover uang kuliah, tuition fee-nya aja. Tapi uang jajan, dormitory itu enggak. Oke. Gitu, Kak. Syukur. Jelas teman-teman, kalau ada yang mau nanya-nanya masih soal prosedur beasiswa boleh di kolom chat atau langsung raise hand juga Ya, boleh. atau langsung aja, langsung ngobrol. Langsung ngobrol boleh. Oke, mungkin sambil nunggu yang nanya. Kan ini udah selesai nih, berarti udah interview, udah segala macam. Terus udah ngurus visa, terus berangkat. Berarti berangkat itu semuanya udah tinggal masuk aja atau gimana? Kan tadi dibilang Iya, kalau berangkat sekarang harusnya lebih enak ya. Hmm. Gua dulu pas 2022 masih COVID, masih harus 14 hari karantina. Bayangin nggak bisa bahasa Mandarin karena gue English terus nggak pernah nyangka akan kuliah di Cina. Ya gimana ya udah modal nekat aja. Emang dari dulu terbiasa nekat kan. Biasanya gitu tuh orang kalau semakin miskin akan semakin liar gitu. Kalau Bener. teman-teman Gini. dulu di S1, gue dulu di unit kegiatan mahasiswa bilang kalau semakin lapar maka diskusinya akan semakin seru karena kan semakin gila gitu. Tapi nggak jadi pembenaran sih. Ya tapi gue nekat aja sih dulu ya visa jadi langsung berangkat. Karantina di Shenzhen itu 10 hari, terus nambah di Shanghai 4 hari, baru masuk kampus. Nah, kalau sekarang ya bebas, langsung ada ya penerbangan kan milih aja, bisa direct, bisa yang mau transit lu pilih lah. Tapi persiapkan, begitu sampai bandara, kalian harus, kalau nggak bisa Mandarin ya, kalian harus apa siap-siap VPN, karena di sana tidak bisa akses Google harus pakai VPN yang langganan biasanya sharing nih. Kalau gue dulu satu akun bisa buat 5 device 2 orang gitu. Jadi laptop sama apa sama HP gitu. Jadi siapin VPN karena supir taksi atau pekerja kasar di China itu nggak bisa bahasa Inggris. Bukan cuma nggak bisa bahasa Inggris, mereka bahkan nggak bisa bahasa huruf Latin tuh nggak bisa baca. Hmm. Jadi itu yang gua kaget begitu nyampe Shanghai. Karena ya gua pelajarin Shanghai kota metropolitan ya minimal hurufnya bisa lah gitu ya. Terus iya benar-benar nggak bisa. Oh nyari-nyari orang kan ini gimana bantu-bantu ya akhirnya eh supir taksinya bisa gitu nganterin dan iya langsung masuk. Masalahnya nggak ada yang ngejemput kan. Kalau gua nggak tahu kalau di apa di sekolah lain gitu ya. Kalau di negara lain apakah ada pihak sekolah yang menjemput gitu. Kalau di China enggak. Jadi ya udah lu datang bandara lu cari taksi sendiri atau jalan nyampe apa dormitory ya paling diminta apa paspor apa segala macam dan
segera harus segera bikin visa tinggal karena kan kalian begitu bikin visa di kedubes itu cuma visa sementara kan 30 hari gitu kan. Jadi kalian harus apa urus itu cek kesehatan apa segala macam tiga dan juga visa itu bayar berapa ya? Lupa lagi 400 RMB sekitar 800.000. Jadi ya beasiswa China itu tidak mengcover biaya biaya pesawat, kesehatan, terus oh iya kalau asuransi ya nanti kan diganti. Jadi per tahun tuh harus bayar 800 RMB atau 1.600.000. Nah, nanti di bulan keberapa itu diganti gitu. Sama. Oh iya, lupa. Tadi tes kesehatan. Jadi selain syarat itu semua ya baik itu di kedubes atau daftar di kampus ada cek kesehatan. Dan kalian bisa aja di sini misalnya di Indonesia di rumah sakit mana formnya di-download. Jadi nanti tinggal kasih apa ke rumah sakit ada bilingual kok, ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi itu juga wajib diisi. Hmm. Oke, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih dari Kak Prasasti. Izin tanya, menurut Kakak untuk kuliah di Cina sesusah itu nggak? Dan apakah belajar di kampusnya pakai bahasa Mandarin atau campur Inggris? Nah, kalau gue di Shanghai dan juga kampusnya kampus besar, itu eh, dosennya fluent English, bahkan beberapa eh, dosennya itu lulusan aja ada yang dari Ivy League, ada yang dari Oxbridge, ada yang Manchester gitu-gitu. Jadi eh, dosennya sangat fasih banget bahasa Inggrisnya dan bagus banget. Bahkan kayak hampir nggak hilang lah aksen aksen China-nya kayak hilang gitu. Di kelas juga bahasa Inggris karena kan kalau yang English Taught ya pasti kelasnya internasional. Jadi sekelas gue tuh kemarin yang political science ada 10 atau 11, yang public policy ada 9 atau 10 gitu. Pokoknya sekitar 20-an itu eh, satu public policy, satu political science dan eh, apa sangat bukan ya kalau orang China ngajar kitanya gitu itu nggak terlihat kompetitifnya. Tapi Hmm. kalau orang China-nya yang ngajar China, yang ngajar masalah China itu gila kompetitif. Walaupun menurut gua sebagai orang Indonesia ya, begitu belajar ya gue dulu kan kalau S1 ya udahlah dosen ngasih silabus, ya udah nggak usah baca, so tahu aja, nanya apa ngomong apa kayak gitu, so tahu ntar juga dapat nilai nggak bisa karena kelasnya sedikit. Kalau gue pernah nyoba gitu, nggak baca ya ada satu satu matkul di pertemuan kedua harus minimal 3 paper, dia udah ngasih tahu nih paper ini bisa di-download apa atau bahkan dia nyediakan kan nih kalian baca. Nah, bener-bener kelihatan bodohnya karena nggak bisa berargumen, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diam-diam dan kelihatan kok dia nggak akan menjudge, oh kamu nggak baca atau apa enggak, cuman ya kelihatan aja, Kita malu kelihatan sendiri ya. bodohnya. Dia Mhm. sendiri sedih banget, kelihatan nggak bisa berargumen dan ya kelasnya kan aktif ya. Hmm. Dan apalagi eh susah sih enggak ya, cuman gua ngerasa culture shock aja dengan budaya budaya mereka yang kompetitif. Kalau teman-teman zaman dulu ada film vampir lucu siapa Happy Ghost ya namanya ya judulnya, ada satu sampai berapa gitu, dia sampai bunuh diri kan pengen masuk lulus perguruan tinggi gitu lah di zaman kerajaan apa dinasti apa gitu. Iya memang kayak gitu sekompetitif itu orang China. eh Kalau nggak kompetitif kata mereka ya ya itu bukan tradisi Cina, jadi kita terbiasa untuk kompetitif dalam segala hal. Jangankan di kampus, di pesawat atau kalian lagi liburan nih, lagi May Day kan 1 minggu, terus libur kemerdekaan seminggu itu Hamin 2 minggu tiket segala macam udah habis udah nggak sulit dah untuk dapat dapat kayak gitu. Jadi susah enggak, cuma kalau shock karena harus baca dan kalau nggak baca ya ya pusing sendiri dan malu sih. Susah enggak ya relatif, tapi menurut gua iya challenging sih, terutama ada beberapa dosen yang masih muda dan dia demanding. Justru gua malah seneng tuh dosen kayak gitu, walaupun kitanya pusing ya, tapi wah ini oke lah gitu. Ya walaupun nilainya tidak maksimal, tapi ya oke lah. Jadi belajar apa untuk kompetitif. Hmm. Oh S2 apa berarti Mas dari waktu S2 belum? Sekali Enggak, apa? aku pakai IELTS.
Oke, Aku yang IELTS. English Stout. Jadi pilih salah satu aja. Kalau kalian mau belajar bahasa pengantara Inggris ya nggak perlu HSK. Begitu juga sebaliknya kalau mau English apa Mandarin Stout ya nggak perlu IELTS. Pilih salah satu aja. Gitu. Dari Kasih Indi nih, apa sih yang mereka cari dari China Government Scholarship? Apakah lebih ke prestasi akademik sebelumnya atau lebih mementingkan kita harus memiliki ketertarikan dengan Tiongkok? Kalau dari perspektif China ya, eh, mereka butuh orang-orang untuk belajar di China. Pertama untuk mengikis persepsi negatif terhadap China karena apa ya kita tahu lah misalnya China jorok apa ya dalam in certain voice mungkin emang jorok. Apa China terbelakang atau apa segala macam ya ya satu itu kan mereka ingin mematahkan persepsi itu jadi ada satu ungkapan gue lupa lah ya bahasa Mandarinnya nggak tahu juga gitu tapi ada ungkapan China eh, apa proverb ya dia bilang melihat itu lebih baik daripada membaca atau mendengar 1.000 berita jadi ya lu lihat langsung nih gimana China dan nanti perspektif negatif positif lu begitu sampai di Cina itu diharapkan bisa menular begitu apa lu balik ke negara misalnya ke Indonesia apa orang Malaysia ya kan lihat bahwa oh China nggak kayak gitu kok ya walaupun ada misalnya ya isu-isu sensitif misalnya Uighur ada kita nggak menafikan itu tapi dia juga punya argumen kenapa sih dia melakukan itu terus apa segala macam bla bla tapi yang paling penting dia ingin menciptakan perspektif positif terhadap China dan ingin memupus perspektif negatif. Terutama kalau kalian baca di media, kita tahu kan media kan punya framing terhadap suatu hal tertentu atau suatu negara tertentu. Ya kalau kalian bacanya New York Times ya pasti akan beritanya buruk mulu soal China. Tapi kalau baca yang lain ya gitu-gitu Pak. Ya, kalian tahu lah ya, misalnya di Indonesia juga TV tertentu nggak akan tuh bahas lumpur lapindo gitu. Kayak gitu, gitu. Jadi ya soal apa itu sih tujuan utamanya mereka dan menciptakan soft power bukan agent ya. Kadang orang kan jadi agen nih agennya enggak itu soft power. Artinya kalian menjadi duta China di Indonesia begitu juga sebaliknya begitu kalian ke China kalian juga menjadi duta Indonesia buat mereka kan karena dalam diplomasi tidak selalu melalui selalu sama diplomat tapi people to people itu juga sebuah diplomasi. Ya kita-kita ini gua atau apa pelajar-pelajar lainnya pasti itu bagian dari diplomasi negara tersebut dan apa lebih ke prestasi akademik lebih lihat potensi sih sebenarnya China ya pada umumnya sama kan kayak misalnya kalian mau daftar S2 atau S3 kalian bikin personal statement ini itu gitu panjang lah ya prestasi tapi kalau cuman nulis prestasi gitu terus ke depannya kalian mau ngapain mau apa gitu pas lagi sampai di kampus terus mau ngapain cuman berprestasi kalau berprestasi doang ya terus buat apa gitu jadi lebih ngelihat komitenya akan lihat sebeberapa perspektif lo. Kalau S2 kan kadang ada yang mau jadi peneliti atau yang jadi eh, apa namanya profesional kan. Ada di beberapa negara ada pilihan yang kemudian eh, nulis tesis kah atau cuma tugas akhir gitu. Nah, kalau di China mereka kan melihat itu dua-duanya. Jadi ada juga teman gue yang ya dia memang tidak membuat untuk jadi akademisi, tapi dia ingin menjadi profesional, misalnya jadi lobbyist di negaranya gitu atau penghubung bisnis antara Tiongkok dengan Jerman, Tiongkok dengan mana. Jadi ya nggak apa-apa juga, tapi kan mereka kemudian berpikir wah apa misalnya kampus gue akan mikir bahwa wah Dewi ini berpotensi nih untuk secara akademik atau kalau dia jadi jurnalis juga ya siapa tahu tulisannya bisa mengikis perspektif negatif terhadap Tiongkok atau kalau misalnya jadi profesional di pemerintahan ya kasih advice kepada pemerintah kalau oh, kalau kalian kan punya pengalaman tinggal di Tiongkok kan pasti akan beda dengan orang yang cuma baca buku doang jadi oh Tiongkok nih cara berpikirnya kayak gini nih orang-orangnya nih. Jadi berapa kali ya gue pernah kayak gitu ngobrol sama istri gue jadi kayak soal apa ya Gaza apa segala macem gitu. Em, apa ya lupa kok tiba-tiba lupa Iran atau apa gitu pokoknya kelas dengan Amerika gitu terus gue ngobrol aja gitu sama istri gue kayak ah ini mau jadi kesempatan buat Cina dia nanti akan ngundang faksi Hamas ke sini ntar ke sini gitu misal atau Fatah di
Ya nggak lama kemudian buka Twitter ya bener oh, ternyata cara berpikir orang Cina gue tahu lu mau kayak gini begitu juga misalnya di Indonesia kan kalau ada misal diplomasi atau apa atau ada lobby apa kita misalnya mau perang dagang ya kita tahu nih cara pikir mereka kayak gitu kita gimana antisipasinya kayak gitu gitu loh dan Hmm. lebih ya lebih kepada potensi sih daripada apa ya prestasi penting mereka juga akan lihat GPA apa IPK atau GPA tapi GPA atau IPK itu bukan faktor utama jadi ada faktor-faktor lain misalnya dilihat nih kamu aktif di organisasi apa aja dia akan ngeliat itu terus kalau yang rekrutan S2 S3 kemarin gua ngobrol kenapa profesor itu eh, rekrut gua walaupun IPK gue di UNJ cuma 3,3 dia ngeliat bahwa lu nulis ada potensi dia nulis buku ini jadi ini menurut menurut mereka ini layak gitu untuk jadi mahasiswa S2 dan kita nggak akan menyesal rekrut kamu gitu gitulah Hmm. oke Oh, ini berikutnya apa Kak, Lia. ada kampus yang bisa direkomendasikan untuk jurusan public policy. Lebih spesifiknya mungkin terkait manajemen kebijakan publik. Nah, itu ada rekomendasi nggak tuh? Yang membuka beasiswa selain apa selain dari Kedubes ya ada kampusnya langsung direct ke salah satu kementerian di Indonesia namanya Kementerian dulu Kominfo sekarang Komdiji itu Tsinghua dibacanya Tsinghua University jadi dia buka beasiswa S2-nya Public Administration dan cukup ya Tsinghua kayaknya peringkat 20-an ya misalnya di dunia gitu jadi itu juga salah satu yang sangat bagus walaupun kalau social science itu bagusnya di PITA itu Beijing University sama Fudan tulisannya Fudan dibacanya Fudan University jadi mereka yang sangat leading di social science-nya di antara kota Beijing sama di Shanghai. Nah, gua agak salah masuk nih sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata kampus gua terkenalnya itu sama eksak Hmm. kayak 2000 berapa ya 21 atau 22 kalau kalian pernah apa lihat berita bahwa apa China bikin matahari buatan selama 18 menit gitu. Nah, itu profesor dari kampus gua, dari Shanghai. Jadi ya kayak ya kayak belajar politik ke ITB gitu lah ya. Harusnya Agak nggak nyambung gitu ya. iya ya jelas yang unggulan ada tapi unggulannya kan mereka teknik gitu. Hmm. Iya kalau untuk apa public policy atau social science itu ya tadi public policy itu ada di Beijing ada Beijing University sama Shanghai University Fudan University. Hmm. Oke. Oke, sekarang Kak Zairina, persiapan. Tadi udah dibahas ya, persiapan sebelum Ya, dan perkiraan biaya. Nah, itu tadi tuh perkiraan biaya kayak ya penting. kalau tadi kan kalian harus bayar aplikasi di kampus kalau daftar ke kampus gede ya. Kampus gede itu tadi ada apa Beijing, Tsinghua, Fudan sama ya Shanghai. Jadi gua dulu daftar di antara tiga itulah. Terus ya mau nggak mau berarti kan satu tempat harus bayar 1,6 juta. Ya tinggal kali satu. Tapi kalau kalian cuma mau daftar satu tempat aja ya juga bisa 1,6 ya. Tergantung kurs ya. Tapi taruhlah satu RMB itu 2.000. Jadi sekitar 1,6. Dia 800 RMB itu. Kalau apa? Kalau pendaftaran di kampusnya. Kalau visa gue lupa lagi visa tuh bervariasi kan ada yang jadi cepat ada yang slow berapa hari gitu. Kayaknya range-nya sekitar 600 ribuan sampai 1,8 kalau yang cuma sehari jadi gitu. Apalagi kalau kalian belajar kayaknya nggak butuh sehari jadi kan kayaknya nyantai kan dikasih dikasih letter of apa acceptance LOE-nya itu di bulan April atau Mei kalian masih ada waktu 3 bulan untuk bikin visa pasti agak lama lah nyantai apa tuh Bisa DKV sih karena mungkin pengen S2 tapi beda dari jurusan sebelumnya. Apakah possible di Cina untuk S2 lebih ke bahasanya dan to be translator or interpreter communication and tourism tadi industry? sih bukan nggak mungkin tapi ya ini kan jauh banget ya misalnya DKV patahnya jauh nih kalau gue kan guru sejarah ya masih ada lah irisan sedikit sama politik gitu ya belajar belajar juga kan nah kalau ini agak agak apa unik kan dari DKV ke
interpreter. Nah, kalau kamu kamu sebenarnya bisa juga ada beasiswa lain lah ya, yang non degree. Jadi ada beasiswa yang khusus belajar bahasa 1 tahun. Oke. Hmm. Jadi sorry ya tadi pas pengumuman nanti tuh Oktober biasanya akan ada beasiswa S1 sama S3 sama non degree. Tapi kalau kalian mau belajar, terutama mau bahasa dulu ya. Kalau mau bahasa dulu, kuliah langsung di China 1 tahun tanpa harus stres mikirin lulus atau enggak gitu. Jadi lebih baik belajar bahasa dulu aja kalau emang fokus tadi ke sana. Nah, baru kalau misalnya udah apa, udah selesai 1 tahun, udah dapat HSK berapa, nah kalian baru tuh saranku ya mendingan kayak gitu dulu. Tadi belajar bahasa 1 tahun, beasiswa yang non degree ya, tapi tentu besarannya beda ya sama yang degree, lebih kecil ya. Apa baru kemudian nanti ambil S2 degree-nya. Nah, itu pun kalau pengen bahasa Mandarin. Kalau mau bahasa Inggris kan kayak nggak perlu kan, cukup IELTS. Kecuali kamu udah punya apa HSK 5 gitu, terus mau bikin ya di personal statementnya pasti pakai bahasa Mandarin, yang juga harus menjelaskan kenapa dari DKV pindah ke interpreter atau komunikasi ya selogis mungkin. Nanti pas ditanya atau pas interview kan, eh, kalian akan berusaha meyakinkan si dosen-dosennya kalau kalian tuh layak untuk direkrut gitu. Kayaknya lebih mudah nggak sih kalau emang punya background pekerjaan di situ, jadinya walaupun agak sedikit Iya beda. sih kalau misalnya ini siapa Maria de Cafe tapi ngajarnya apa, kerjanya di tourism atau apa, ya udah itu juga lebih gampang ya. Tapi masalahnya tadi kalau pengen interpreternya bahasa Mandarin ya lebih baik daripada bayar les di sini 1 tahun gitu ya, Ingin ambil lama luar dan juga negeri. belum tentu berhasil karena nggak dibiasakan. Jadi lebih baik ambil yang non degree dulu 1 tahun, terus baru belajar. Ada banyak kok kampus-kampus kayak gitu di China. Di kampusku juga ada yang non degree bahasa. Hmm. Tapi bisa nggak sih dalam setahun belajar bahasa, menguasai bahasa Mandarin tuh bisa-bisa aja ya? Bisa tapi mati. Makanya nggak bisa banget gitu ya. Enggak. Itu tergantung orangnya, sumpah. Ya sih. Mandarin kan ada 5 ribuan karakter ya, 5 ribu sampai 6 ribu karakter huruf. Nah, itu satu huruf aja kadang yang diksinya sama, gambarnya sama, nadanya sama, itu artinya bisa beda tuh. Kadang gue kalau ngeliat Mandarin, aduh ini udah pusing duluan nih. Tapi bisa sih kalau kan kalau bahasa itu tergantung kita pembiasaan sehari-hari kan. Apalagi kalau memang tinggalnya di sana ya pasti menurutku sih akan lebih lebih bisa dibandingin orang yang kayak gue gitu nggak punya basic bahasa tiba-tiba belajar bahasa sana ya tetap aja bisa sih bahasa tapi cuman ngomong, apa, pesan makan, pesan kereta, taksi, begitu tanya balik gue udah pernah kasus lucu sih. Gue harus foto apa, foto untuk yang tes kesehatan di Shanghai. Gue udah ngafalin hurufnya ini, terus apa bacanya kayak gini, udah di HP tuh. Set, ke tukang foto, gue udah bilang nunjukin ini, terus ada fotonya. Gue gak expect kalau dia ternyata akan nanya balik kan. Dia nanya balik, gue bingung anjir. Dia ngomong apa, ngerti ngerti aja enggak, apalagi gimana jawabnya. Lo nggak pakai aplikasi itu, apa sih yang kayak langsung? Ada, cuman kan itu kan waktu itu gue belum langganan VPN karena masih baru. Oh, pantesan. Terus bingung gue kan nggak bisa apa, nggak bisa digunakan ya. Yang paling utama ya untuk bertahan hidup di China kalau kita pakai WA ya VPN itu akan sangat berguna. Kalau di sini kan kadang dipakai nggak bener ya, Iya. download nggak jelas gitu. Ya. Saya fresh grade dari luar negeri. Nah ini sih ada yang kelewat. Jadi kalau kalian mau apa, kuliah di Cina misalnya S1 baru lulus atau apapun itu mau ke Cina, tentukan dulu kalian mau jurusan apa, pastiin tuh make sure. Kalau udah mau ke Cina, riset dulu kampusnya apa aja yang mau dituju. Kalau udah ada kampusnya apa aja, make sure lagi mereka ada kelas bahasa Inggris atau cuma Chinese doang. Kalau Chinese itu akan struggling banget pasti. Kalau kalau apa, kalau bahasa Inggris ya syukur-syukur ada gitu. Jadi kan kalian lebih mudah. Kalau gue dulu kemudian setelah apa, kalau gue udah tahu kan gue mau jurusan ilmu politik. Nah,
eh, kemudian gue riset nih ada kampus mana aja. Oh, ada 4 kampus yang tadi gue sebutin di kota Shanghai sama Beijing. Dan gue juga nggak mau gitu tinggal di pedesaan atau apa karena ya biasa anak Jakarta dari lahir kan. Nggak agak ke desaan kayak aduh gimana waktu berjalan lambat gitu kan. Terus ya udah nih antara Beijing sama Shanghai. Oke, Beijing sama Shanghai dicek segala macam di review dari orang YouTube anak-anak Indonesia yang kuliah di Shanghai di China. Wah, kayaknya Shanghai lebih beradab, lebih civilized. Kalian akan menemukan sendiri nanti kalau nanti ke Beijing. Adalah hal-hal buruknya. Iya, pokoknya Shanghai lebih civilized gitu daripada Beijing karena mereka kota terbuka dari zaman Opium War juga udah kota elit dan banyak bule. Jadi menurut gue itu lebih civilized. Nah, tinggal pilih nih antara tadi The Fudan sama Shanghai Chiotong. Nah, gue dulu nggak tahu kan Fudan itu ternyata buat social science lebih bagus. Ya, gue ngeliat dari apa googling ya ngeliat kayaknya gedung ini bagus nih. Gedung aja. Gue ngeliat lagi dan juga ngeliat posisinya kan. Jadi, ternyata Shanghai Jiatong tuh di tengah kota kayak di Salemba lah. Wih, Salemba gitu. Jadi ya kayaknya lebih gampang nanti kalau mau kemana-mana lebih dekat. Ya udah lanjut aja apa di Shanghai Jiatong. Ya udah keterimanya di situ ternyata. Gitu. Jadi eh, kalau banyak persiapan bingung sebenarnya tadi kan di awal udah ya kita banyak persiapan tuh dari apa Bukan, dari ya, mulai terus, hmm, dokumen-dokumen apa segala macam. oke, semoga menjawab. Kalau Iya. batasan usia ada nggak dari kamu? Sejauh ini gue nggak menemukan batasan usia ya pas lagi kemarin daftar biasanya kan kalau kita kayak LPDP ada 35 tahun buat S2 terus S3 40 tahun ya kayak sejauh so far sih gue nggak menemukan itu di dalam dokumennya ya nanti kalian bisa cek lagi siapa tahu apa beda-beda kan siapa tahu tiap tahun ada aturan yang berbeda kalian harus cek aja sih tapi enggak sih gue kan anjir orang ketiga tertua di kelas kan. Ada juga yang dua di atas gue lebih tua dari gue mereka ya udah 30-an yang waktu itu mereka masih masuk aja ya. Nggak terlalu Sayang kalau disarankan. di Beijing jangan Beijing yang berseluruh daerah kecuali Shanghai gue berani jamin itu silahkan masuk ke toilet. Jarak 100 meter aja udah kecium baunya ya gitu. Nanti kalian lagi makan jadi mual-mual jangan bahas itu kayak gitu loh. Toilet umum. Berarti itu benar ya, bukan mitos ya, toilet umum. Iya jadi logikanya di mereka itu kalau mau pakai kalian harus flush bukan sebaliknya habis pakai flash. Oh gitu. Iya, ya Hmm, bayangin aja kalau orang misalnya ini jorok sih, kamu misalnya gue nih, ya udahlah kelar kan, tapi gue nggak flash ya udahlah nanti aja terus misalnya adik gue yang cowok abis itu males nge-flash lagi, bertumpuk-tumpuk lah tuh. Seperti itu kondisinya. Jadi ya harus ya ada apa ya, ya gitu sih. Kalau toilet kan emang parah ya karena sampai si Jinping aja bikin kebijakan revolusi toilet kan 2015 bahkan di Cambridge sampai dibikin disertasi siapa gitu gue lupa pernah baca revolusi toilet di China itu dan kayak kebiasaan buang ludah itu kalau hampir di seluruh kota tuh kayak gitu tapi gue nggak menemukan itu di Shanghai sih beruntung ya. hmm. Oke, pertanyaan baru nih dari Kak Maria lagi. Maaf Kak, mau tanya yang tadi Kakak mention yang usia 30-an ke atas yang beasiswa itu apa mahasiswa yang lokal China atau internasional Kak? Internasional sih kalau China mereka muda-muda karena kan apa kebanyakan dari mereka pasar kerja di mereka tuh S2 jadi S1 tuh paling kayak tukang fotokopinya atau apa gitu-gitu. Jadi standar mereka untuk kalau kita kan minimal S1 gitu. Mereka udah akan minta minimal S2. Jadi pasti di sana anak-anaknya itu lebih muda. Ada misalnya satu dua yang karir dulu kayak misalnya kerja di bank atau apa berapa tahun kemudian baru apa kuliah kayak kalau kalian tahu Yao Ming basket itu di kampus gue tuh Hmm. Fakultas Ekonomi. Ya Yao Ming kan S1-nya itu S2 ya lupa gue. Pokoknya dia ya umur 30 lebih gitu ya baru pensiun dari Houston Rockets kalau nggak salah klubnya tuh baru kuliah lagi di Cina di kampusku gitu.
Kalau makanan nih, kan tadi kita udah bahas Nah, soal perkuliahan gitu ya, soal jurusan. Di sana cari makan yang halal mudah apa enggak? Terus dinamika hidup sehari-hari di sana kayak gimana gitu. Misalnya kayak cuaca kah? Atau misalkan ada rambu-rambu sosial atau kayak oh, apa oke. ya? Yang kira-kira ya bikin culture shock itu tadi yang ternyata nggak boleh kayak gini di sini dan sebagainya itu ada nggak cerita kayak gitu? Makanan di setiap kampus di Shanghai ada kantin halal. Ada Oke. kantin halal. Biasanya jadi lebih mahal sih, tapi menurut gue curang dia karena apa orang yang tidak muslim pun bisa ikut antri di kantin halal sedangkan kita akan melihat-lihat ya bisa sih kayak kan sayur atau apa kelihatan dari jauh ya itu beriring dengan pengalaman lah ya kalian akan bisa membedakan mana B2 dengan daging-daging lain ya gue juga pernah nggak sengaja kemakan ya gimana bahkan apa Muslim di China juga memakan babi gitu beberapa jadi itu apa kultur mereka kan itu kantin halal ada di tiap kampus pasti ada. Terus juga kalau makanan halal itu yang agak agak apa ya, total 100% dia halal gitu itu jauh sih, jarang. Kayak paling restoran Pakistan, Arab gitu kan. Kalau sekitar kampus jarang, tapi apa ya udah kalian kan ya gue nggak tahu ya. Makanya kalau kita nggak tahu kan juga nggak dosa. Tapi enggak, gue selalu menghafal churro. Churro itu artinya daging babi. Gue hafal ininya kan karakternya gitu-gitu gitunya. Yang penting gue cuma bilang ini nggak ada churro kan? Iya nggak ya kalau misalnya ada kaldunya pakai itu gue nggak ngerti lah ya. Gue nggak ngerti ya udah berarti boleh. Tapi setidaknya dagingnya gue nggak makan. Dan gimana biaya hidupnya? Misalnya kalau di Shanghai tadi, kalau di kita kan kalau kantin atau tempat makan dekat kampus biasanya harganya menyesuaikan dengan harga mahasiswa. Mereka enggak. Jadi ya menderitalah kalau misalnya kalian tinggalnya di Shanghai dan Beijing tapi cuman dapat mengandalkan CGS itu. Kalian harus pinter-pinter puter uang. Sedangkan di dorm gua tuh nggak memungkinkan untuk memasak. Kalau ngangetin doang bisa gitu. Makanan pakai microwave. Dan di sana aman banget. Jadi lu ada temen gue cewek, dia sekitar jam 2 jam 3 gitu ngajak apa keluar yuk. Gue nggak bisa tidur ada tugas. Terus gue bilang, iya gue lagi nonton bola, lu sendiri aja. Terus dia keliling naik sepeda, itu jam 3 aman. Kenapa? Karena buat kita misalnya ada CCTV itu jadi surveillance kan. Kalau misalnya di negara demokrasi kan ada tuh Cina katanya pakai social credit point gitu-gitu. Kalau kalian nurut dengan rambu atau apapun itu iya satu sisi mungkin surveillance, tapi buat orang China itu justru dan gue juga menguntungkan buat gue. Gue pernah misalnya keserempet semacam apa makanan gitu kan, apa iya pesan antar gitulah. Karena di sana apa motornya motor listrik gak ada bunyi, jadi gue keserempet lah, serempet jatuh, dianya kabur gitu. Nah, terus gue minta antar teman gue yang bisa Mandarin untuk klaim asuransi ini. Gue ke dokter, ke klinik lah. Mondok klinik, terus dokternya nanya-nanya tuh. Kayak ditanya kapan kejadiannya, di mana segala macam. Nah, dia bilang udah kamu tunggu aja istirahat dulu sini 1 jam gitu. Nggak sampai 1 jam, orang yang nabrak gua, yang nyerempet gua itu datang. Dia minta maaf. Langsung ketahuan ya? Karena CCTV-nya itu nyampe face recognition muka lo, terus juga nyambung ke KTP, nyambung ke alamat. Jadi iya satu sisi mungkin surveillance, tapi satu sisi itu bisa eh, jadi membuat rasa aman. Kenapa? Ada risetnya tuh apa Beyond Capitalism and Socialism yang nulis ke Eugene dia di profesor di LSI London. Dia bilang 80% masyarakat China itu lebih mementingkan keamanan security daripada freedom. Ya lagi-lagi kita nggak bisa samain ya di sini karena kan kebiasaan sejarah dan lain-lainnya juga pasti kan beda. Kalau Rambu itu sih nggak ada sih selebihnya ya udah biasa aja sopan aja permisi apa segala macam nggak ada yang hal-hal apa tabu gitu sih sama mereka toh oh ya eh, kalau di kelas sih kalau karena keburuan kok ilmu politik ya jadi ada beberapa apa dosen yang karena kelas kita kan direkam kan dan kalian bisa lihat itu kalau kalian miss kelasnya kan jadi lihat lagi deh nanti atau besok gitu ada yang lewat. Nah
Jadi ada beberapa diksi yang di China itu yang dianggap tabu kayak misalnya dan nggak boleh sebut lah ya misalnya Manchuria kan waktu Jepang perang sama si apa sama Rusia di tahun 1941-an itu di daerah Manchu kan di tempatnya di Cina. Nah itu nggak boleh tuh ditanya ada yang gua sendiri tuh waktu itu ngomong kayak gua daerah Manchuria terus dia bilang nggak boleh itu harus disebutnya Northeast Province gitu-gitu ya teknis-teknis gitulah bahkan ada yang kelas apa akademik kelas writing kelas gitulah ya terus karena itu kelas besar kayak MKU digabung ada kayak anak S1 atau S2 yang internasional dan dia bukan ilmu politik dia kayak nggak ngerti di situ dia nyebut di presentasinya bahwa Cina itu bagian dari Taiwan. Wah, itu langsung marah ini dosennya direkam bulan. Jadi setiap apa ya yang hal-hal sensitif kayak gitu akan ada sensor ya dan ya kalau gue sih aman-aman aja sih walaupun di tiap kantor apa fakultas di tiap gedung itu ada perwakilan CPC Chinese Communist Party of China. Nggak apa-apa, gue juga pernah ditanya gitu kalau karena waktu itu gue nulis di buat media asing kayak dia mendetek itu karena ada nama Shanghai Chiotongnya terus nanya kamu emang di Indonesia kayak gimana sebagai apa sih jadi tanya-tanya itu aja. Hmm. Oke, pertanyaan dari Kak Cindy nih. Kalau Mhm. mahasiswa lokal mau nggak sih berbaur sama mahasiswa internasional di sana? Soalnya pengalaman teman kalau di Korea itu mahasiswa internasional suka dikucilkan. Mau karena mereka ingin belajar bahasa Inggris itu kenapa gua nggak bisa bahasa Mandarin di sana gua mau praktik bahasa Mandarin sama mahasiswa China-nya mereka hanya ingin belajar bahasa Inggris jadi tidak ketemu. Oke, oke. Ya, ya tapi ya, mereka mau kok apa bersosialisasi paling ya kadang kalau mereka kayak cuek itu karena memang kompetitif jadi apa daripada dianggap ngobrol nggak jelas lebih baik iya gue belajar karena mereka tuh belajar kalau bisa dalam sehari 30 jam belajar mereka akan belajar gue pernah cerita gitu ya, ngobrol-ngobrol ya sama anak mainland China. Dia bilang kamu dari Indonesia ya terus segala macam oh Bandung Conference apa segala macam oh ya KA ya terus kamu tahu nggak di Asia atau bahkan di dunia ini nggak akan bisa ngalahin orang-orang China karena kami kompetitif dilahirkan dari kompetisi yang luar biasa keras gitu. Terus gue bilang lah kenapa apa argumen lu nih gue kasih contoh semacam dia waktu SMA semacam apa seleksi tingkat provinsi untuk OSN lah ya katakanlah seperti itu dia jawabannya benar semua tapi karena ada orang di depannya yang lebih dulu 5 sampai 10 detik ngumpulin dia dianggap gagal. Jadi lu bisa bayangkan seberapa kompetitifnya kami riset kami apa segala macam ya itu sih etos kerja dan belajarnya orang-orang dan mereka kan juga kalau dorm ya sorry kalau dorm internasional di kampusku tuh ada single sama double kan nah kalau yang mahasiswa China-nya mainlandnya itu satu kamar bisa 4 sampai 6 orang bayangin gimana mereka harus sharing belajar buku segala macam dengan kondisi yang kayak gitu dan itu kan ditempa sama mereka ya kalau mau sukses lo harus bersusah payah gitu dan gua rasa ya gua dari dulu juga terbiasa hal itu tapi semakin apa belajar di sana apa ya gua diajar untuk kompetitif oke kalau misalnya lu nggak kompetitif secara nilai misalnya GPA gua nggak bagus-bagus amat gitu ya ada hal lain misalnya oh tulisan lu harus banyak dong produktif untuk menyiasati kayak gitu-gitu sih Hmm, begitu oke. masuk Indonesia balik lagi aduh kok lambat ya di sini birokrasinya aduh kalau di sana tuh udah cepet kesel sendiri emang gua ya Yang bukan ngomongin tapi mundur kan lagi. kita membandingkan aduh dia pantas nggak bisa maju nggak bisa kita ngalahin Cina wah Oke, menarik, menarik. Oke, ini dari Kak Alia. Ya, kita juga bakal bahas ya habis ini riset apa tuh dan hidup oke dari tulisan. Cuma mungkin kita ke pertanyaan Kak Maria dulu nih. Tadi oke apa yang awalnya membuat Kakak mempunyai minat yang tinggi studi ke China daripada Amerika, Eropa, atau negara tetangganya Taiwan? tadi udah Hmm. dan yang soal apa secara geopolitik apa segala macam ya China sekarang nomor satu lah dah global order tuh udah governance sudah shifting dari barat gue percaya ya gue anak sejarah ada teori sejarah namanya Arnold Toynbee
Dia bilang sejarah itu berputar dan repeated itself. Jadi ya mengulangi. Jadi misalnya 5.000 tahun yang lalu China mendominasi dunia dengan berbagai macam penemuan, terus sudah ke Eropa, terus sudah ke apa Amerika, dan sekarang ya mungkin memang fasenya akan berputar lagi ke timur gitu. Gitu. Ya selain beasiswanya itu alasan-alasan lain lah ya. Taiwan, wah saya tuh sensitif. Taiwan tuh disebut provinsi orang-orang Cina bukan negara. Ke negara makanya. Karena dia tidak mendeklarasikan diri dan ya beberapa negara yang apa lah. Tapi eh apa ya Taiwan? Ya enggak sih karena pengen belajar aja. Di Shanghai, kota yang dulu kalau teman-teman pernah baca Tan Malaka gitu, dia sampai mengungsi ke China, bergerilya gitu loh ya di bawah tanah clandestine sampai ke Shanghai terus oh kayaknya Tan Malaka dulu pernah di sini nih pernah ke kota ini nih sekarang beda 100 tahun dia berjuang gua ngapain gitu jadi itu postingan pertama WeChat gua begitu nyampe Shanghai di foto masih isolasi kan. Terus, anjir terus wah, ini 100 tahun yang lalu Tan Malaka kesini Kan historis gitu. personal ya. Iya sih gitu-gitu. Apa lagi riset? Riset boleh, man. Coba kan Kak Firdi, Bung Firdi hidupnya dari menulis gitu ya, kayak Hmm. produktif banget ya, kayak bisa tiap hari ada tulisan baru, dia kolom-kolom opini Eh, baru naik. Nah itu gimana sih prosesnya, proses riset untuk bikin satu tulisan itu gitu ya, itu biasanya yang dilalui atau yang riset tuh dilakukan. riset sebenarnya yang lama sih dibandingkan nulisnya ya. Risetnya gue bisa hampir 1 hari atau dari malamnya gue udah baca-baca gitu. Tapi kalau soal artikel, gue punya alasan sih pribadi ya. Jadi pas lagi dulu masuk sejarah di UNJ, terus kakak kelasnya dan juga di pers kampus, dia bilang, loh lu tuh anak sejarah. Kalau lu nggak nulis, lu masih dalam prasejarah. Artinya sejarah dimulai begitu tulisan ada. Kalau lu nggak menulis sebagai anak sejarah, lu orang prasejarah, lu akan hilang gitu. Ya cuma numpang. Yang ada salah juga sih kalau dari pikir-pikir ya. Emang kenapa kalau cuma mau hidup doang biasa aja gitu nggak harus mensejarah? Kenapa? Enggak, tapi kemudian ya karena mungkin lingkungannya kayak gitu kan dulu kayak pede gitu bahwa menulis tuh bisa mengubah sesuatu. Paling enggak kalau misalnya kita tidak bisa mengubah dunia, kita bisa membantu orang apa melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi ya nulis dulu nulisnya idealis banget kan pengen revolusi gitu kan di awal-awal mahasiswa. Begitu apa kerja di Gatra ya nggak bisa nulisnya nulis aja yang penting buat dapat gaji gitu kan bertahan hidup. Apapun itu sebenarnya gue tadi balik ke awal kalau gue masih meyakini sebagai anak sejarah itu tanggung jawab gue dan itu yang paling mungkin gue bisa lakukan karena mau apapun kerjaan lu gitu misalnya lu mau jadi YouTuber atau apapun lu tuh butuh teks lu tuh butuh tulisan itu kan cuma perkara medianya aja kemudian yang berubah tapi tanpa teks tuh nggak akan bisa hidup eh, dan dari hidup dari menulis itu juga gue bisa hidup misalnya kadang orang kan bilang ya ada yang menulis untuk hidup atau hidup untuk menulis gue sih kan selalu yakin kalau gue itu menulis untuk hidup. Kenapa? Karena ya tadi kan dalam kondisi apa di Shanghai terutama, gue mulai aktif lagi ketika semester 3 ya. Udah nggak banyak kuliah kan, cuma riset doang. Ya dengan kondisi apa dormitory yang cuma bayar di cover 70%, gue harus mencari 30%-nya gimana. Terus ya sebagai sandwich generations juga kan, adik gue dan nyokap gue tuh gimana gitu. Apalagi anak pertama. Yang gue bisa lakukan ya menulis, jadi harus gue paksa. Jadi kadang segala sesuatu tuh memang harus dipaksa dan ada pihak apa ada hal tertentu yang memaksa lu harus nulis. Kalau nggak nulis, lu nggak akan jadi apa. Itu satu sebenarnya alasan pribadinya itu. Tapi alasan keduanya itu dari profesor gue sih, dari supervisor karena dia bilang kan kita ngajak ngobrol dulu pas lagi mau bikin tesis, terus dia nanya juga lu mau ngapain dari tesis ini? Apakah mau S3 atau cuma sekedar lulus lu kerja profesional aja? Saya bilang gue mau jadi kuliah lanjutin S3. Oh, berarti kita harus cari riset yang apa prominent yang nggak banyak orang belum melakukan risetnya.
Terus juga dia ngeliat kan, itu satu. Yang kedua adalah GPA lu. IPK-nya berapa? Gue nggak gede, cuma 3,47 gitu. Dan menurut orang China itu nggak kompetitif. Gue udah yakin ukuran dia tuh nggak kompetitif itu. Teman-teman gue tuh ya sama lah kayak di UNJ juga ada yang 3,8, 3,9. Gila nih orang mah. Dan gue sadar gue dalam apa belajar di kelas mungkin tidak akan se-expert atau seantusias itu dalam kelas atau nulis apa segala macam. Tapi gue bisa lakukan hal lain. Oke, gue nggak bisa nih nggak terlalu ahli dalam belajar teorinya kah atau apanya. Tapi dalam hal lain gue bisa menjadi penjembatan antara ruang kelas dengan masyarakat karena PR-nya intelektual itu adalah dia di Menara Gading kan. Dia nggak tahu gimana cara mengomunikasikannya. Bahasanya terlalu akademis. Gimana mau tukang ojek tahu gitu kalau kondisi lu hari ini sedang Indonesia gelap atau kayak gimana. Jadi ya yang gue bisa lakukan karena gue juga jurnalis, ya gue bisa membahasakan itu ke audiens yang lebih ngepop, lebih populer. Jadi ya gue nulis opet, oke gue dapetin ini dari oh ini teorinya gini, oke gue bisa, tapi gue memang tidak menuliskannya secara paper lah atau apa gitu. Karena ya memangnya idealnya kayak gitu kan, intelektual lu harus tulis paper, tapi kadang juga lah nulis paper kan terbitnya lama ya. Lu nerbit submit hari ini bisa jadi 2 tahun kemudian baru di apa publikasi kan, udah beda tuh isunya. Kalau OPEC kan jelas, lu nulis lu dibayar dibaca banyak orang gitu. Ada yang tahu, oh iya ini Firdika yang nulis ini kemarin di Kompas ya 2 hari lalu. Tadi gue juga ketemu gitu sama teman-teman gue. Jadi ya itu gue ada alasan pragmatis, ada alasan apa idealisnya, ada alasan yang memang gue untuk bertahan hidup yang gue bisa lakukan ya itu. Simpel aja, Ngomong-ngomong, kita nggak usah harus jadi kayak orang lain, harus bisa nulis ya nggak juga gitu. Tapi kalau kalian bisa lakukan itu apapun itu yang bisa mengubah atau membuat hidup kalian dan negara lebih baik ya lakukan aja. hmm, Itu. dengan cara yang kalian bisa ya. Ya, Oke. apa nih? Yang Rekomendasi lagi? buku nih, Kak. Apa? Ya, nanya. Pembahasannya seru, Kak. Boleh ada rekomendasi buku. Tentang apa Buku dulu? soal apa? Banyak nih. Soal sejarah, sejarah Indonesia mana mana? 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 Mana ya? Buku Sabar apa? ya. Kalau ada ininya boleh nih. Tentang apa? Kasih Ini tentang apa? fans Sejarah update nih. atau Stay tune di Twitter buat update tulisan baru. mana nggak ada ya? Ya, buram nih yang iniannya nih. Mana pengaturannya nih? Gue gaptek lagi. Di video kan ada panahnya. Terus Nih ada ya teman hidupku yang membantu. Mana Ji? klik video. Oke, sip. Kelihatan? Nah, Nah. Oke, oke. mantap. Terima kasih. Ini paper. Kayaknya ini dari tesis gua diterbitin jadiin paper sama UI 3 ya. Gua nggak tahu dijual atau enggak. Soalnya karena gua Kelihatan nulis tetap tadi dapet. Itulah Muslim Politic Review. kelihatan. Diketik coba judulnya apa? Aduh, ntar nih Muslim Politics Review gitulah jurnal sih. Oke, nggak Plastiknya kebaca. buka aja. Oke, terus. Itu kalau mau baca tesis gue yang sudah di Oke, apa nih Nahdlatul Ulama gitu-gitu lah kelihatan nggak sih? review UIII. Oke, Nah gitulah biarin aja nyantai aja biarin. Oke, oke, gitulah oke. Kelihatan, kelihatan. gitu. Tuh kan jatuh slow. Soal China banyak. Ini yang lagi gua baru akan baca sih si Jinping CEO apa China gitu-gitu ya yang nulis Carrie Brown. Oke, Dia dulu diplomat atau apa di China sekarang dosen di KCL. Mana banyak lah ada buku Mutia gitu-gitu panggil aku Mutia gitu banyak nih David David Runciman gitu-gitu banyak kalau lu lihat di sini tuh banyak buku banyak dong bookshelfnya banyak banget ini aja di upload gimana di rumah kalau di rumah pribadi kayaknya ada 1.000 lebih judul buku gua nggak dengar suara lu kak oh iya, Dim sorry. Ada perpus pribadi di rumah lu.
Ya kalau di rumah ya ini kan ya part sewa kan. Kalau di rumah pribadi ada 3 box kontainer besar ya 1.000 lah. Mantap, Ini mantap. juga ada emang Nexus, Yuval Noah Harari yang Nexus ini kayaknya September lalu ya baru terbit. Ini soal Cina-Cina nih mau. Anjir jadi dibawain semua ya nanti kita repot nih baru tebal-tebal banget kan masalahnya. Ini buku ini kayaknya lu juga udah dapet Kak. Iya, dapat dong. Oh ini Hilmar Farid apa mantan bos lu nih kayaknya. Orang suara. Oke. Banyak lah. Wah suka sejarah, sastra juga suka. Ya novel sih. Gue kalau baca novel, gue pengen novel yang tebal. Karena nggak mau cepet-cepet habis. Kalau novel ya. Kalau buku politik sih udah harus mencatat lagi apa. Kalau semakin tebal semakin rumit menurut gue. Tapi nggak apa. Hmm. Apalagi oh ini Gabriel Garcia Marquez yang terbaru Until August. Jadi sebelum dia kena Alzheimer gitu dia sempat sempat udah nulis cuman nggak selesai akhirnya diterbitin sama anaknya. Nah, kan. Hmm. Gimana sih nih Hmm. ini novel siapa nih Budi Dharma salah satu novelis favorit gue nih gitu. Boleh nih Paulo Paulo Coelho Eh, gitu gitu jadi dari berbagai macam genre gue suka baca. apa Karena aja? gini, ada juga ya sebenarnya dulu pas lagi gua kayak kas kita di Gatra 2017 ya. Jadi kan gua tetap beli buku tuh. Sampai ada tetangga gua yang nanyain akhirnya karena kalau lagi nggak ada di rumah, nggak ada orang di rumah, paket kan nak masuknya di tetangga kan dititipin kan. Terus ditanya ini beli buku mulu yang buat apa sih gitu. Terus gue bilang, ya gue juga nggak tahu sih kegunaan praktis gue apa gitu apa buku ini buat gue apa manfaatnya nggak tahu. Tapi paling enggak gue menjalankan perintah Tuhan kepada Muhammad yang pertama kali untuk baca. Selebihnya bermanfaat atau enggak gue nggak tahu lah. Ini gue ya walau kalau jalan sholat jarang paling enggak baca buku lah. Kan udah menjalankan perintah Tuhan itu. Guna Gitu. lah. Masa masa membaca nggak berguna? Kayaknya kita nggak pernah deh membaca nggak berguna, pasti Nggak berguna. tahu ya makanya kalau ditanya sama orang kegunaannya apa nggak tahu ya apa ya bahkan kadang kan tiba-tiba novel lah emang jurusannya no ini enggak bahkan ditanya juga misalnya kerjaannya apa dulu kan ya tetangga gue kan dari under privilege gitu kan neighborhoodnya jadi tanya kalau gue jelasin peneliti dia bingung apa ya Terus bilang ya udah cuma baca koran sama baca buku udah itu kerjaan iya kerjaan iya enak banget iya silakan aja enak iya gitu, gitulah. Seru banget. Patut ditiru tuh teman-teman ya. Rajin membaca, rajin menulis. Iya, kalau nggak mungkin sih kalau kalian mau jadi penulis tapi nggak suka baca dari tahu dari mana diksi terus kosakata ya diksi kosakata struktur kalimat gitu-gitu. Buat di dunia akademik juga ya Kak, biar gampang Nah, nulis-nulis ngebosenin jurnal. tuh gue jujur sih kalau nulis paper tuh membosankan. Tapi harus nih. Untuk iya yang Kasih baca berapa orang nih apa nih? feedback sama dosen pas minta surat rekomendasi ke kampus di Tiongkok. Alasannya karena katanya nanti kalau kuliah di Tiongkok itu pas pulang bakal diwawancarai sama BIN dan dicurigai jadi double agent. Emangnya Mana ada nih gue hidup-hidup aja. kayaknya ini ya dikerjain ya. Nah, kuliah di Tiongkok nggak apa bahkan ya siapa anaknya gue berteman juga sih sama anaknya siapa Tifatul kan kan dia cukup viral lah dulu ya yang soal dia sama siapa sih asumsi apa apa gitu yang lu kuliah di China sedangkan bapak lu PKS lu belajar komunisme dong iya kalau ilmu ilmu politik ya pasti belajar lah nggak mungkin ismu nggak belajar dalam dunia politik iya biarin aja yang tadi gue lebih senangnya disebut soft power sih dalam dalam teori apa HI atau diplomasi pun akan disebut soft power kan. Kalau kita nih ya agent atau bukan agent sih, perangkat lunak atau ya duta lah ya lebih bahasa lebih pasnya duta dutanya Indonesia ketika lu di Tiongkok begitu juga sebaliknya begitu lu kelar lulus dari China ya lu menjadi soft power buat mereka. Kadang apa iya ini masih persepsi lama yang
itu sebenarnya udah nggak relevan. Emang zaman kita di zaman perang dingin atau apa? Ini solusinya gimana tuh kalau misalkan dari kampus ditolak berarti bisa Dari pakai kampus surat ya nggak ada alasan kenapa kenapa nolak atau cari kampus lain atau cari dosen lain. lain Gue sih atau caranya kayak gitu. Kalau misalnya ya, misal dulu pas lagi, oh iya, gue S2 tuh nggak berangkat, nggak minta nggak minta surat rekomendasi dari kampus S1. Jadi bos gue satu satu lagi, gue pernah jadi research asistennya buat profesor di Singapura lah, NUS. Jadi gue minta dari sama mereka berdua terus jadi jalan. Dan yang penting sih akademisnya itu akademianya, eh, atau dosen ataupun itu memang tahu lu kayak gimana. Jadi kan mereka akan bisa ngasih rekomendasi yang detail, yang bagus. Kalau dia cuman sekadar apa, cuman ngajar tapi nggak apa, saya pernah ngajar dia ya walaupun lu yang nulisin draftnya, tapi kan tetap bingung gimana caranya biar orang ini terlihat apa, seperti kenal gua ya. Sekarang ada ChatGPT tapi kan gampang didetek. Kerjaan gue pertama jadi dosen itu pas apa UTS dan UAS bukan analisis isi tulisan, tapi ini ditulis sama banget? atau sama sama mahasiswanya nih. Kan gampang, ada alatnya sekarang buat detect, ada Turnitin ada segala macam, dan bahasanya juga pasti ketahuan kok. Ya, berarti minta dari pihak lain yang bisa kasih Iya, rekomendasi ya. kalau Mentor mungkin kalau ada mentor di luar iya kampus atau kerjaan kampus yang mana sih? Spill dong. Di chat aja. langsung Jangan disebutin. Japri aja Japri nama kampusnya. Kok kocak. Ya, ya banyak orang juga yang apa, teman-teman lah ya, yang apa kayak gitu kan. Tapi kan itu gue tahu konteksnya bercanda. Tapi juga ada beberapa orang yang memang dia orang, nah katakanlah orang lama yang angkatan udah lama, yang nggak terbuka juga dengan situasi hari ini. Oh, jadi ada yang pada bilang Firly ngapain sih belajar apa politik kok di Cina jadi komunis. Lah lu belajar di Amerika nggak jadi liberal emang. Selama 70 tahun banyak nih lulusan Amerika di kita nggak jadi apa-apa juga, gini-gini juga ya, si oligark-oligark juga kan. Oh iya. Mau apa juga. Ya gitu aja sih gue bilang, gue kalau malah digituin malah seneng lah. Iya, iya gue aja nih, gue udah punya BYD ada berapa tuh di rumah, terus ada UID. wah, TV semua merek Cina, TCL apa semua merek Cina lah. Mana hari ini barang lo yang tidak dibuat sama Cina sekarang? Nggak ada, semuanya Cina. Ini udah ada suratnya. Ya, Itu. oh, Oh, gua oke. udah coba ya, good luck. Good luck Kak Semoga Sifri. berhasil. Tapi nah, packing itu bagus banget sih, nomor satu kayaknya di China sekarang. Di China. Wow. Gue pernah ke kampusnya, ada juga dosen. Jadi ada dosen di patching itu, gue bantu disertasinya. Dia dulu anak Berkeley S3-nya, terus di Indonesia riset sejarah gitu. Dia anak anak Southeast Asia Studies, tapi ambil apa pendekatan sejarah gitu lah ya, jadi wawancara. Dan cukup dekat kalau lu apa, kalau kamu ngambil foreign language atau semacamnya kayak interdisciplinary ya mungkin akan ketemu sama teman gue itu. Tapi kalau tidak ya ajak ngobrol aja, berjejaring. Kadang itu tuh yang mahal dari kuliah di luar negeri itu berjejaring sih. Jaring, betul. Ya, Betul. jadi ya selain dapat pengalaman bagaimana hidup di sana, survive, ya bisa berjejaring sama teman-teman lu yang ya seenggaknya kalau nanti lu mau main ke Brazil, ada temen lu dulu yang kuliah di sekelas orang Brazil. Oh, ya sebaliknya juga sama. Paling gampang ya itu aja, kalau misalnya lagi main ke sana pasti ketemu. Kalau enggak ya research kah, atau nanti misalnya lanjut S3 teman-teman misalnya harus komparasi, misalnya ada studi komparasi antara negara mana negara lain. Kalau di sana ada teman kalian kan bisa bantu buat bantu riset ke wawancara untuk petinggi situ atau apa. Ini menarik sih. Hmm. Karena iya itu sih. Karena gue meyakini ya, gue kena sebenarnya gue juga bingung sih kenapa mau S3, tapi gue meyakini gitu kalau apa tuh, pendidikan itu adalah tiket emas buat lu mengubah, paling nggak mengubah diri nasib lu, walaupun tidak jaminan ya, dan juga negara lu. Tapi eh
ada dalam tradisi Konfusius gitu. Kenapa hari ini China sangat kompetitif dan banyak orang pintar dan diakui dan dipakai gitu sama negara. Ya, dia punya doktrin gini, siapa yang dekat dengan eh, siapa yang mau dekat dengan negara, mereka harus berilmu pengetahuan. Siapa yang berilmu pengetahuan bekerja di negara tentu saja dan negara akan makmur, kalian juga akan pasti akan makmur gitu gitulah kalau proverb eh, diksinya kurang lebih gitu. Jadi ya gue percaya pendidikan itu tiket emas. Ya, gue juga percaya kalau misalnya pendidikan itu apa eh, punya fungsi mempertebal kemauan, memperhalus perasaan sama mempertajam otaknya gitu. Tuh, ambilnya hukum di Oh, kampus. ya menarik. Belum nyampe HS. Kira yang di China kalau hukum itu apa ya? Soal perampasan asetnya sih. Ada kalau gue nggak tahu itu masuknya hukum pidana kah atau apa gitu. Pokoknya ada salah satu yang terkenal di China yang di apa? Fakultas Hukum itu ada teman gue soalnya yang juga sekarang dulu sih penyidik KPK ya. Dia ngambil di China, dia bilang gitu. Jadi soal perampasan aset koruptor terutama. Kayak gitu. Jadi iya di mereka hari ini kan kenapa korupsi sebenarnya China juga banyak. Tapi kenapa bisa makmur? Ya karena mereka punya kompetisi, meritokrasinya jalan, dan orang-orang kapabel yang ditaruh di tempatnya. Bukan tiba-tiba lu cuman buzzer, tiba-tiba jadi BUMN mana gitu. Nggak bisa. Lu harus lihat juga kemampuannya apa gitu. Baru itu. Bener-bener punya Harus kapabilitasnya gitu. ya. Mm-mm. Hmm. Ambil segala tapi di kampus oh Shenzhen. Shenzhen enak makanannya. Shenzhen itu di selatan dekat Hong Kong, pedes. Kalau Shanghai itu manis kayak apa makanan orang Jawa. Tapi kalau di utara Beijing itu hambar karena dia dekat sama Rusia kan. Hmm. Beda Sen- region, beda rasa-rasa makanannya juga ya. ya, Hmm. Shenzhen itu ininya apa? Silicon Valley-nya China. Hmm. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita tutup, nggak berasa nih udah jam 9. Mungkin sekian ya. Gue ngomong mulu sorry ya. Jadi Oh, nggak apa-apa, kayak lama. kan emang sharing bareng. Ada yang mau, Kalau ada yang mau mempertanyakan atau nggak setuju juga lebih baik gitu. boleh. Ada yang mau open mic, mau langsung Iya. ngomong juga boleh loh. Hmm. Gak apa-apa Kak, seru, asik. Terima kasih Kak Iya. Mari. Iya. Ini ramai banget yang nanya di kolom chat. Terima kasih, sama-sama Kak Cindy. Semoga bermanfaat. Oke, boleh foto dulu teman-teman yang bisa Boleh. open cam. Boleh Iya. kita abadikan. Bentar. Sebelum kita akhiri. Berarti mantengin ini ya, Kak Firdi ya. Apa? Sosmednya kedutaan gitu-gitu ya sama kampus-kampus. Permanen kan sih memang kan follow ya pasti lewat dong. Sama kalau di X atau Twitter sekarang itu kan. Kalau Iya. gara-gara nge-like sekali terus muncul mulu tuh. Gua seneng diplomat-diplomatnya China kalau lagi lawan sama US itu mereka sangat asertif. Hmm, oke. Oke, teman-teman. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih Oke, banyak Bung Firdi, oke, mm-mm. teman-teman, Kak Robertus, Kasih. ada, Kak Munawar, Kak Sahrul, Kak Cindy, Kak Rafa, Kak Maria, Kak Fahrul, Kak Zairina. Mm-mm. Makasih banyak. Silakan nanti Oke. kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Twitter atau ke IG-nya Bung Firdi Ya, ya. boleh. Kalau mau nanya soal riset juga boleh, mau nulis bareng juga boleh. Oke. Sama mahasiswa gue ada banyak yang udah nulis bareng. Oh, asik. Terima kasih Oke. teman-teman. Oke, Thank selamat you. malam. Selamat Boleh. beraktivitas. Ya. Ya.